Hi, Juzin is here. Welcome back to Juzin Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again to give you a new video. In this video, we are going on learning English grammar for intermediate level. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting berkaitan dengan pertanyaan yang sering banget diajuin sama pembelajar bahasa Inggris. Yakni, apa sih Kak bedanya verb ing dan juga to verb? Atau apa sih bedanya gerund dan to infinitive? Oke, kita akan jawab sekomprehensif mungkin, sejelas mungkin. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Oke, kita akan bahas mulai dari struktur kalimatnya, aturannya, konteksnya, dan juga padanan artinya dalam bahasa Indonesia. So, are you ready? Let's get started. Jadi perbedaan antara gerund dan to infinitive. Yang harus kalian perhatikan adalah gerund dan to infinitive biasanya dipakai apabila kita sudah menempatkan kata kerja utamanya terlebih dahulu. Lalu kemudian pada urutan kata kerja kedua kita punya dua pilihan, yakni verb ing atau to infinitive. Oke. Nah, aturan yang pertama, beberapa kata kerja yang sering bergabung dengan kata kerja lainnya itu apa aja? Oke. Di sini ada beberapa kata kerja yang sering banget diikuti oleh verb ing. Contohnya, admit, mengakui, fancy, memikirkan, postpone, menunda, avoid, menghindari, finish, menyelesaikan, risk, beresiko, consider, memikirkan, mempertimbangkan, imagine, membayangkan, stop, berhenti, deny, menyangkal, keep, terus atau menjaga, suggest, menyarankan, enjoy, menikmati, dan mind, keberatan. Sedangkan ada beberapa kata kerja yang juga diikuti oleh to infinitive. Contohnya afford, mengusahakan, fail, gagal, offer, menawarkan, agree, setuju, forget, melupakan, plan, berencana, arrange, apa? Mempersiapkan, mengatur, hope, berharap, promise, berjanji, decide, memutuskan, learn, belajar, refuse, menolak, deserve, berhak, manage, mengatur, atau threaten, mengancam. Nah, kita udah punya daftarnya nih. Sekarang kita lihat dulu contohnya seperti apa. Yang pertama, I admit wasting my money for unimportant things. I admit wasting my money for unimportant things. Aku akui menghabiskan uangku untuk hal-hal tidak penting. Jadi admit adalah kata kerja utamanya, baru kemudian diikuti oleh verb ing. Oke, karena admit masuk pada kolom yang kiri. Oke ya. Yang kedua, I truly enjoy talking with you. Aku benar-benar menikmati bicara sama kamu. Enjoy, kata kerja utamanya, kemudian enjoy masuk di sini, maka kita tambahkan verb ing. I enjoy talking with you. Yang ketiga, she failed to pass the test. Jadi dia gagal lulus ujian. Failed masuk di mana? Masuk di sini. Maka kita ikutkan dengan to verb. Oke. Yang keempat, Indonesian government has been planning to move the capital city. Jadi pemerintah Indonesia masih merencanakan memindah ibu kota. Jadi di sini ada has been planning sebagai kata kerja utama, lalu diikuti oleh to move karena plan masuk pada kolom yang kanan. Oke. Nah, kita udah tahu ya. Jadi untuk menentukan gerund dan juga to infinitive, kita harus lihat kata kerja utamanya. Yang kedua adalah beberapa kata kerja juga bisa diikuti oleh verb ing ataupun to infinitive, tetapi artinya beda. Contohnya gimana? Oke, kata kerja yang sering banget diikuti oleh baik dua-duanya, yakni ada 3 nih. Remember, ingat, regret, menyesal, dan go on, melanjutkan. Apabila kata kerja dari ketiga ini diikuti oleh verb ing, maka konteksnya begini. I remember locking the door. Oke, I remember locking the door. Kita artikan dalam bahasa Indonesia, aku ingat mengunci pintunya. Oke. Konteksnya adalah tadinya aku mengunci dan sekarang aku ingat kalau tadi aku ngunci gitu. Cuman bedanya kalau
verb remember diikuti oleh to infinitive, contohnya begini. I remember to lock the door, but I forgot to shut the windows. I remember to lock the door, but I forgot to shut the windows. Artinya apa? Aku ingat atau aku mengingat untuk mengunci pintu. Cuman aku lupa untuk menutup jendela. Okay? So, I remembered that I had to lock it, and so I locked it. Okay, ya. I remember that I had to lock it, and so I locked it. Jadi, konteks ini menunjukkan bahwa ingat karena kita punya purpose, gitu loh. Jadi, aku ingat karena aku harus mengunci pintu. Maka ada keharusan di situ, sehingga kita gunakan to lock. Untuk tujuan, purpose, gitu. Contoh yang kedua, I regret telling you the story. Aduh, aku menyesal memberitahumu atau menceritakanmu cerita ini. Artinya ya udah kepalang tanggung gitu loh, udah selesai gitu. Aku melakukannya tadi dan aku sekarang merasa menyesal gitu. Cuman kalau kita kasih to infinitive, maka akan menjadi I regret to tell you about my story. I regret to tell you about my story. Jadi ini belum terjadi. Jadi aku menyesal harus menceritakan kamu soal cerita ini gitu. Aku merasa menyesal gitu tapi aku harus mengatakannya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, hold on, we can take a break for a while. We'll go on talking later. Oke, tunggu bentar ya. Oke, kita berhenti sejenak. Kita akan melanjutkan ngobrolnya nanti. Jadi continue with the same thing. Tetapi kalau kita taruhlah to infinitive di situ, maka akan menjadi berbeda. Hold on, we take a break now. We'll go on to talk about economics after politics. Jadi, tunggu bentar ya. Kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjutkan untuk ngobrol tentang ekonomi setelah politik. Seperti itu. Jadi, ada purpose. Setelah 3 kata remember, regret, go on. Kalau diikuti oleh verb ing, konteksnya adalah sudah terjadi. Oke ya. Kalau verb dan to infinitive, itu artinya purpose. Tujuan. Keharusan ada di situ. Kemudian yang ketiga, C. Beberapa kata kerja yang lain juga bisa diikuti oleh verb ing dan to infinitive. Tanpa mengubah konteksnya. Mulai dari begin, memulai, start, memulai, continue, melanjutkan, intend, berniat, bother, mengganggu. May we start having the meal? Boleh kita mulai makan? Gitu. Atau may we start to have the meal? Boleh kita mulai makan? Gitu. Boleh. Melissa intends buying a car. Jadi Melissa berniat beli mobil. Atau or Melissa intends to buy a car. Jadi dua-duanya boleh aja. Oke ya, clear ya. Kemudian yang keempat di sini ada kata kerja yang juga memiliki arti berbeda bila diikuti oleh verb ing atau to infinitive, yakni kata kerja need. Membutuhkan. Contohnya, I need to cook dinner. I need to cook dinner. Aku perlu memasak makan malam. You need to work harder. Kau perlu kerja lebih giat. Catatannya, to infinitive ini yang mengikuti kata need diartikan aktif. I need to cook, aku perlu memasak. You need to work, kamu perlu bekerja. Tetapi apabila kata need diikuti oleh verb ing, maka artinya menjadi pasif. The eggs need boiling. Telurnya perlu dimasak. The batteries in the radio need changing. Baterai di radio perlu diganti. Oke ya. Jadi di sini changing dan boiling diartikan sebagai bentuk pasif. Oke, selanjutnya yang kelima, kata kerja yang juga memiliki arti berbeda jika diikuti oleh verb ing maupun to infinitive. Yakni apa? Help. Contohnya, my friends helped to sell my product. My friends helped to sell my product. Teman-temanku membantu menjual produkku. Kemudian, my friends helped sell my product. Teman-temanku membantu menjual produkku. Nah, catatannya adalah kata help boleh diikuti oleh verb one atau to infinitive. Oke ya. Nah, di sini kata help diartikan membantu. Oke. Tetapi apabila diikuti oleh verb ing, maka artinya bukan membantu. I can't help listening to him.
Aku tidak bisa menahan diri mendengarkannya. Atau resist. I can't help laughing. Aku nggak bisa menahan diri tertawa. Nah, jika ada frasa can help, kemudian diikuti oleh verb ing, maka help ini diartikan tidak bisa berhenti atau tidak bisa menahan diri. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan berkenaan dengan perbedaan arti dan kapan kita menentukan gerund maupun to infinitive, verb ing maupun to verb one. Dan semoga video ini membantu kamu untuk memahaminya lebih mudah lagi. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, tentu saja dengan materi yang lain. Semoga video ini membantu. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan aja kalian drop down on the comment box below. Dan jangan lupa ya untuk visit our website untuk materi lebih banyak. So, see ya, dan visit www.jasintranslation.com. See ya international and Sashable people. By then, dadah!